Yang kami hormati Ketua Takmir beserta segenap pengurus takmir, dan yang kami hormati, kami banggakan para jamaah Masjid Manarul Ilmi yang dirahmati oleh Allah. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang telah memperjalankan kita, yang telah mempertemukan kita hingga pada pagi hari ini 9 Ramadan 1444 Hijriah di Masjid Manarul Ilmi yang kita cintai. Salawat serta salam marilah senantiasa kita haturkan, kita panjatkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semua dapat mengikuti risalahnya dan semoga kita semua kelak mendapatkan syafaat dari beliau. Ma'asyiral muslimin, para hadirin, para jamaah, perkenankan pada pagi hari ini panitia Ramadan di kampus ITS mengundang kami untuk menyampaikan satu tema, yaitu puasa memandu etika bermedia sosial. Nah, khususnya bermedia sosial ini sudah menjadi kebutuhan oleh kita semua. Bahkan jika kita tidak ikut bermedia sosial, mungkin kita akan menjadi masalah bagi kehidupan sosial kita, karena hampir semuanya atau sebagian besar kita semua menikmati dan berinteraksi di media sosial. Jamaah yang dirahmati Allah, sebelumnya marilah kita simak kejadian 80 tahun yang lalu, yaitu hari Jumat 9 Ramadan 1364 Hijriah yang bertepatan dengan 17 Agustus 1945. Masya Allah, pada hari ini 80 tahun yang lalu, atau tepatnya 1040 bulan yang lalu, hari Jumat 9 Ramadan 1444 Hijriah, di hari yang sama kita bertemu dan kita memperingati 80 tahun kemerdekaan Republik Indonesia. Masya Allah, ini mungkin ya saya baru teringat gitu, ternyata kok pas. Nah, ini patutlah umat muslim, jamaah Masjid Manarul Ilmi untuk mengambil peran, mengambil momen. Di balik kemerdekaan ini, tentu kalau kita menang kemerdekaan, orang-orang Indonesia khususnya umat Islam itu pasti hatinya bergetar. Pasti perasaan dan ingatannya mengenai sejarah perjuangan bangsa ini begitu kuat. Nah, untuk itu sebenarnya di momen-momen Ramadan, khususnya untuk panitia RDK ini mungkin bisa menyisipkan bahwasanya Ramadan adalah momen penting bagi bangsa kita, khususnya dalam kemerdekaan Republik Indonesia. Alhamdulillah, hari ini 80 tahun kemerdekaan Republik Indonesia secara tahun Hijriah. Jadi kalau tahun Masehi insya Allah kita masih 77, akan menjelang 78 tahun. Nah, sebenarnya kalau kita belajar dari sejarah di sekolah khususnya, tentu ada sejarah-sejarah formal perjuangan-perjuangan para tokoh-tokoh nasional. Namun ada satu perspektif sejarah menuju 9 Ramadan 1364 Hijriah ini, kira-kira pada tahun 1944 di bulan September, pada waktu itu pimpinan atau Perdana Menteri Jepang menjanjikan kemerdekaan kepada Indonesia. Karena pada waktu itu Jepang sedang tertekan ya dalam Perang Dunia Kedua, maka dengan harapan untuk bisa mendapatkan dukungan dari para jajahan ataupun para sahabat dekatnya, khususnya dari Indonesia. Jadi pada waktu itu ada janji dari Jepang untuk memerdekakan Indonesia, sehingga Ketua Masyumi pada waktu itu Kiai Haji Hasyim Asy'ari yang juga pemimpin Nahdlatul Ulama mengumpulkan para pengurus Masyumi pada waktu itu dari berbagai golongan umat Islam, sejumlah organisasi pada tanggal 12 Oktober 1944 untuk membahas rencana kemerdekaan Indonesia. Nah, sehingga pada waktu itu, setelah itu dan bulan-bulan seterusnya, termasuk para tokoh nasional ini terus bergerilya ya, maraton bergerilya rapat memperjuangkan bagaimana merumuskan kemerdekaan. Dan kemudian kita tahu ya, sampai menjelang kemerdekaan itu
Bung Karno itu diculik di Rengas Dengklok dan sampai kembali tengah malam kira-kira. Nah, ini menurut biografi Kiai Haji Hasyim Asy'ari. Jadi pada tanggal 8 Agustus atau awal Ramadan itu ada utusan Bung Karno yang datang menemui Kiai Haji Hasyim Asy'ari untuk menanyakan hasil istikharah para kiai, untuk mempertanyakan sebaiknya tanggal dan hari apa memproklamirkan kemerdekaan. Nah, maka berdasarkan istikharah para kiai, maka dipilihlah hari Jumat Sayyidul Ayyam, tanggal 9 Ramadan. Bulan Ramadan itu adalah Sayyidus Syuhur 1364, tepat dengan 17 Agustus 1945. Masya Allah. Dan ini adalah takdir Allah, ya, terlepas siapa yang merumuskan, ini adalah takdir Allah, ketetapan Allah yang menjadikan suatu bangsa Indonesia yang lahir pada hari Jumat, yang lahir di bulan Ramadan. Para hadirin, tentu di bulan Ramadan ini kita juga memiliki banyak peristiwa sejarah yang oleh baginda Rasulullah itu sendiri, yaitu bulan Ramadan adalah bulan diturunkannya Al-Quran. Kemudian juga kita mengikuti bagaimana Rasulullah kembali dari hijrahnya, pembebasan kota Mekkah itu terjadi pada tanggal 8 Ramadan. Kemudian bagaimana perang Badar ini juga terjadi di bulan Ramadan. Kemudian perjalanan Nabi Muhammad SAW ke Tabuk untuk menghadapi pasukan Romawi itu juga terjadi di bulan Ramadan. Bagaimana Islam menyebar ke Yaman itu juga terjadi di bulan Ramadan. Dan sahabat Khalid bin Walid meruntuhkan berhala Al-Uzza di kota Mekkah itu juga terjadi di bulan Ramadan. Sementara itu, selepas sejarah baginda Rasulullah, maka ini juga ada catatan pembebasan Spanyol atau Andalusia itu juga terjadi di bulan Ramadan, 28 Ramadan tahun 92 Hijriah. Kemudian tentara Islam mengalahkan pasukan Mongol setelah dihancur leburkan oleh Mongol. Pada waktu itu sudah cukup lama dikuasai, maka pada tanggal 15 Ramadan 658 Hijriah tentara Islam ini berhasil mengalahkan pasukan Mongol. Dan juga ini akan menjadi catatan sejarah, ya, insya Allah di tahun-tahun mendatang, di dekade-dekade mendatang, bahkan mungkin di abad-abad mendatang, jika umur bumi ini masih ada, ya, maka 9 Ramadan ini adalah proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Mungkin dan insya Allah mudah-mudahan kita nanti juga berkesempatan untuk menyaksikan 100 tahun Indonesia emas di tahun 2045 atau di tahun 1464 Hijriah. Ma'asyiral muslimin, kembali ke topik yang hendak kita bahas pada pagi hari ini terkait dengan bagaimana puasa dan kaitannya kita menggunakan media sosial. Insya Allah kita semua mengerti dan tahu apa itu media sosial, bagaimana hari-hari selalu kita berkomunikasi dan selalu ada yang membagikan konten berupa tulisan, foto, dan video. Nah, tentu media sosial banyak sekali manfaatnya. Yang paling utama dan paling penting itu adalah sarana bersosialisasi atau sarana bersilaturahim yang sangat memudahkan bagi kita yang dulu sangat sulit karena dibatasi ruang dan waktu. Hari ini kita bisa berinteraksi, menelpon, bahkan bertemu muka dengan siapa saja, dengan kawan-kawan kita, keluarga kita, menggunakan perangkat teknologi melalui media sosial. Nah, pada tahun 2019 ternyata jumlah pengguna medsos di Indonesia ini sudah sangat besar, yaitu sebanyak 150 juta. Dan 66% penggunanya itu adalah di usia produktif, usia 18 sampai 34 tahun. Dan juga ini yang paling penting jadi catatan kita adalah ternyata orang Indonesia menghabiskan medsos setiap hari itu rata-rata 3,5 jam atau 3 jam 26 menit. Masya Allah, 3 jam. Kalau 3 jam dihitung itu mulai jam 6 sampai jam setengah 10 ya, kalau dihitung. Atau kalau dari persentase berapa itu ya? Kalau katakanlah 4 jam, 4 dibagi 24,
Masya Allah ya. 1/6, 16%, 17% waktu itu tahun 2019 ya. Nah sekarang tahun 2023 ini penggunaannya juga semakin banyak, topiknya mungkin makin asik ya, sehingga ini rasanya jumlahnya itu akan naik. Nah ini adalah fakta dan data bagaimana media sosial ya mempengaruhi dan berdampak pada kehidupan kita, berdampak pada hubungan kita sesama satu dengan yang lainnya, dan juga tentu ada dampak-dampak positif dan juga ada dampak-dampak negatif ya. Nah terutama yang terkait dengan masyarakat, dengan media sosial ini ada pergeseran budaya, pergeseran etika, pergeseran norma, dan juga potensi untuk terjadinya perubahan sosial. Dulu kita tidak lega kalau silaturahim itu harus mendatangi, ketemu ke rumahnya. Tapi sekarang rasanya sudah gugur kalau sudah mengirim pesan lewat WA bersilaturahim. Nah ini juga menjadi pergeseran-pergeseran. Ya tentu insya Allah kita juga perlu mengevaluasi ya, perlu mana yang masih bisa digunakan dengan teknologi media sosial, mana-mana yang masih kita menggunakan norma-norma sifatnya yang hakiki, sifatnya yang kita perlu berhubungan langsung dengan orang lain ya. Nah ini harus kita senantiasa jaga. Nah dampak yang negatif adalah hoax atau berita bohong ya. Jadi misalnya ini mestinya banyak sekali. Misalnya di sini ada satu artikel berita gitu ya, 10 hoax politik yang paling kondang di media sosial ya. Nah kiranya seperti ini akan banyak sekali. Jadi artinya di media sosial itu tidak semuanya betul, tidak semuanya benar, tidak semuanya akurat ya. Jadi ini yang menjadi pesan utama bagi kita. Kalau kita mendapatkan pesan berita dari mana saja, ini yang nantinya kita harus mendapatkan perspektif, jangan mudah percaya ya, karena banyak sekali hoax, banyak sekali juga yang produsen-produsennya ya. Nah kemudian yang patut kita cermati adalah dampak negatif dari media sosial. Nah, di sini ada artikel menuliskan 20 dampak negatif. Mungkin bisa juga dituliskan 50 ya, kalau Bapak Ibu berkenan mencari. Nah, di antaranya adalah ini ya, memungkinkan menjadi seorang yang individualis ya. Nah, ini sangat mungkin karena dengan media sosial asik sekali dengan dirinya sendiri dan dengan kawan-kawan di tempat lain tapi tidak di dekat kita. Nah, sehingga menjauhkan yang dekat ya, tapi juga mendekatkan yang jauh. Terjadinya cyberbullying ya. Nah, itu juga sangat banyak. Kemudian yang jelas juga dapat menurunkan tingkat kesehatan, menurunkan produktivitas ya. Kemudian juga bisa labil emosi penggunanya karena mendapatkan berita-berita yang atau mungkin berinteraksi yang tidak proper. Nah, sehingga emosinya menjadi labil. Membuat hidup lebih konsumtif karena melihat model-model, melihat endorser, melihat tokoh-tokoh, akhirnya ingin meniru. Nah, sehingga tidak lagi original, tidak lagi sesuai dengan kemampuannya. Nah, sehingga ini mendorong perilaku konsumtif. Kemudian juga yang sangat berbahaya adalah mengakibatkan kecanduan, yaitu 3,5 jam ya. Nah, mungkin bisa jadi lebih dari itu ya. Apalagi juga media sosial yang apa itu, kalau anak-anak itu ada yang game ya. Nah, game itu malah bisa lebih dari itu. Game itu juga termasuk media sosial ya. Game online, game interaksi itu rasanya bisa lebih dari 4 jam atau lebih para pelakunya. Nah, dan seterusnya, maka dampak negatif dari media sosial ini memang memprihatinkan dan perlu diwaspadai dan perlu kebijakan dari penggunanya. Nah, kenapa medsos itu digemari? Nah, ini ternyata ini kawan-kawan dari ITS tentu paham, yang informatika atau sistem informasi, ada algoritma untuk membuat orang kecanduan ya. Nah, ini yang diciptakan oleh media sosial dan itu diakui. Dan ini ditulis banyak artikel, baik itu berita, baik itu artikel ilmiah, bagaimana algoritma itu dibuat sedemikian rupa sehingga orang itu kecanduan. Misalnya kalau kita mempunyai interest terhadap misalnya ya,
terhadap kajian dari Ustadz A, itu nanti akan dimunculkan terus Ustadz A terus. Kemudian kita membenci X gitu ya, itu akan dimunculkan berita-berita yang membenci X. Nah, sehingga kita semakin kuat kecintaan dan semakin kuat kebencian. Nah, ini namanya efek kecanduannya seperti itu. Kalau kita suka melihat lagu tipe apa misalnya, tipe apa, lagu Melayu misalnya, nah itu nanti akan dimunculkan terus lagu-lagu yang terkait nada-nadanya yang serupa, itu akan dimunculkan. Nah, itu adalah algoritma, diciptakan oleh algoritma. Kalau kita tidak suka, maka algoritmanya segera menyesuaikan. Apa yang paling lama kita perhatikan, itu nanti akan diteruskan. Dan itu membuat kecanduan. Kalau kita sudah bosan, nanti dimunculkan lagi. Nah, inilah bahayanya efek media sosial, karena di situ dilengkapi oleh algoritma yang membuat masyarakat bisa kecanduan. Apalagi sekarang ada artificial intelligence ya, baru yang namanya ChatGPT ataupun algoritma canggih. Ya, ini sebenarnya juga menggunakan algoritma artificial intelligence. Nah, ini semakin canggih, ini tentu semakin berbahaya. Maka dari itu ya, kita perlu bijaksana, dan inilah yang patut kita waspadai. Nah, terkait dengan itu, ma'asyiral muslimin, sebenarnya Majelis Ulama Indonesia telah mengeluarkan fatwa nomor 24 tahun 2017, yaitu tentang hukum dan pedoman bermuamalah melalui media sosial. Ya, monggo, ini semuanya lengkap di situ. Ya, jadi fatwanya ini terkait dengan ketentuan umum, terkait dengan ketentuan hukum, kemudian ada pedoman bermuamalah, ada pedoman umum, ada pedoman verifikasi konten atau informasi, pedoman pembuatan konten atau informasi, dan sampai hingga pedoman penyebaran konten atau informasi. Dan ada rekomendasi dan ketentuan penutupnya. Nah, ini cukup panjang fatwa-fatwanya. Nah, kita simak saja beberapa, dan ini adalah landasannya, ayat-ayat yang digunakan. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu an tusibu qauman bijahalatin fatusbihu 'ala ma fa'altum nadimin. Yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, jika datang kepadamu orang fasik membawa suatu berita, maka periksalah dengan teliti, agar kamu tidak menimpakan suatu musibah kepada suatu kaum tanpa mengetahui keadaannya, yang menyebabkan kamu menyesal atas perbuatan itu. Al-Quran, Surat Al-Hujurat ayat ke-6. Kemudian di ayat yang lain, dari Surat Al-Maidah ayat 8, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu jadi orang-orang yang selalu menegakkan kebenaran karena Allah, menjadi saksi dengan adil. Dan janganlah sekali-kali kebijakanmu terhadap sesuatu kaum mendorong kamu untuk berlaku tidak adil. Berlaku adillah, karena adil itu lebih dekat kepada takwa. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan. Kemudian ada satu ayat yang lainnya, A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina yu'dunal mu'minina wal mu'minati bighairi A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Walladzina yu'dunal mu'minina wal mu'minati bighairi maktasabu faqad ihtamalu buhtanan wa isman mubina. Yang artinya, dan orang-orang yang menyakiti orang-orang yang mukmin dan mukminat tanpa kesalahan yang mereka perbuat, maka sesungguhnya mereka telah memikul kebohongan dan dosa yang nyata. Quran Surat Al-Ahzab ayat 58. Nah, di sini di fatwa ini ada ketentuan-ketentuan umum yang tentunya insya Allah kita sudah memahami, dan mudah-mudahan ini menjadi mengingat atau motivasi kita dalam bermuamalah dengan sesama, baik di dalam kehidupan real maupun media sosial. Setiap muslim wajib mendasarkan pada keimanan dan ketakwaan, kebajikan, muasyarah bil ma'ruf, persaudaraan, ukhuwah,
saling wasiat akan kebenaran al-haq, serta mengajak kepada kebaikan al-amr bil ma'ruf, dan mencegah kemungkaran al-nahyu al-munkar. Kemudian dalam ketentuan umum juga disebutkan beberapa. Jadi setiap muslim yang bermuamalah melalui media sosial wajib memperhatikan hal-hal sebagai berikut. Yang pertama, senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan, tidak mendorong kekufuran dan kemaksiatan. Yang kedua, memperkuat ukhuwah persaudaraan, baik ukhuwah Islamiyah, persaudaraan keislaman, ukhuwah wataniyah, persaudaraan kebangsaan, maupun ukhuwah insaniyah, persaudaraan kemanusiaan. Dan yang ketiga, memperkokoh kerukunan baik intern umat beragama, antar umat beragama, maupun antara umat beragama dengan pemerintah. Kemudian setiap muslim yang bermuamalah melalui media sosial diharamkan untuk satu, melakukan gibah, fitnah, namimah, dan penyebaran permusuhan, melakukan bullying, ujaran kebencian dan permusuhan atas dasar suku, agama, ras atau golongan, menyebarkan hoax serta informasi bohong meskipun dengan tujuan baik seperti info tentang kematian orang yang masih hidup, menyebarkan materi pornografi, kemaksiatan dan segala hal yang terlarang secara syar'i, menyebarkan konten yang benar tetapi tidak sesuai tempat dan atau waktunya. Nah, ini juga kadang kita perlu bijak sekali ya untuk mendapatkan informasi, apakah informasi tersebut tepat atau bijak ya, baik secara lokasinya maupun waktunya. Kemudian juga ada yang dihukumi haram adalah memproduksi, menyebarkan ya materi konten yang tidak benar kepada masyarakat, hukumnya haram. Memproduksi, menyebarkan dan atau membuat dapat diaksesnya konten informasi tentang hoax, gibah, fitnah, namimah, aib, bullying, ujaran kebencian dan hal sejenisnya terhadap pribadi kepada orang lain atau khalayak, hukumnya haram. Mencari-cari informasi tentang aib, gosip, kejelekan orang lain atau kelompok, hukumnya haram kecuali untuk kepentingan yang dibenarkan secara syar'i. Nah, misalnya kalau secara syar'i ini orang-orang yang memang ditugaskan untuk menyelidiki ya, misalnya suatu kasus kejahatan, kriminal ataupun yang lainnya. Oke, dan seterusnya. Nah, juga di sini disebutkan di dalam fatwa MUI aktivitas buzzer di media sosial yang menjadikan penyediaan informasi berisi hoax, gibah, fitnah, namimah, bullying, aib, gosip dan hal lain sejenis sebagai profesi untuk memperoleh keuntungan baik ekonomi maupun non-ekonomi, hukumnya haram. Demikian juga orang yang menyuruh, mendukung, membantu, memanfaatkan jasa dan orang yang memfasilitasinya. Nah, itu adalah fatwa dari MUI, cukup banyak. Ini masih ketentuan umum, ada ketentuan hukum, ada panduan-panduan. Insya Allah kita dapat mendapatkan informasi yang lengkap jika kita membaca fatwa tersebut. Maka dalam kesempatan pagi ini, dalam kesempatan kajian ba'da subuh, maka kita juga khususnya di bulan Ramadan, nah ini juga ada terminologi atau gerakan sebenarnya, yaitu gerakan puasa medsos ya. Yaitu puasa untuk menahan diri atau menghentikan penggunaannya dalam jangka waktu tertentu. Nah, tentunya jangka waktu ini ditentukan sendiri oleh masing-masing. Nah, kembali ke medsos tadi, di samping ada efek candu. Nah, sebenarnya di algoritma candu tadi itu yang diserang itu adalah otak kita. Kita itu akan mendapatkan sensasi yang senang kalau mendapatkan sesuatu yang menarik. Yaitu dalam arti otak kita itu mengeluarkan namanya dopamin ya. Dopamin yang menyebabkan rasa bahagia luar biasa. Nah, ini yang didorong oleh algoritma tersebut. Nah, namun kita ingat sebagai manusia ini kalau sudah ketemu bahagia, hari ini bahagia, pertama kali senang, kedua masih senang, ketiga mungkin sudah agak tidak senang, 10 kali mungkin sudah bosan. Nah, tapi kita terus memaksa untuk melihat terus. Akhirnya kita menjadi bosan, tidak lagi interest, hanya menghabiskan waktu. Nah, sehingga muncullah perasaan yang tidak bahagia, bahkan juga pengguna medsos ini mungkin akan depresi ya, ataupun mengalami gangguan ya, jika tidak mampu untuk mengatasi problem ini.
Nah, alasan untuk pentingnya muasasa medsos adalah media sosial mengurangi waktu kerja yang optimal. Sosial media menjadi bentuk perilaku atau tindakan menunda-nunda pekerjaan. Ya, banyak sekali ya ketidakproduktivitasan ataupun pekerjaan yang terbengkalai itu karena juga diakibatkan oleh medsos. Menunda-nunda pekerjaan masih asik dengan medsosnya. Kemudian juga media sosial juga sekarang banyak sekali digunakan untuk penipuan, ya, pembajakan akun, menggerus tabungan, ya, dan lain sebagainya. Nah, manfaat puasa medsos ini insya Allah ya kita kembali fitrah manusia, hidup lebih nyata, lebih asik, ya, bertemu di masjid, bertemu bersilaturahim, ketemu langsung itu menjadi lebih nikmat ya sebagai ajaran baginda Rasulullah. Kemudian juga memperbaiki relasi dengan dirinya sendiri, relasi dengan keluarganya, relasi dengan kawan-kawannya. Kemudian juga dapat meningkatkan kualitas tidur, ya, khususnya yang biasa bergadang main game online, ya. Lebih baik main game sampai larut pagi, ya. Nah, ini kalau ditinggalkan maka kita bisa mengisi dengan aktivitas yang normal, yaitu dengan istirahat. Dan tentunya 3,5 jam tadi, ya, Masya Allah, ini kalau dibuat ngaji ini bisa dapat berapa juz ini para jamaah di sini. Dapat digunakan untuk amalan ibadah. Ya, ini yang patut kita perhatikan. Dan terakhir, ini semua para hadirin, semua ibadah itu, baik itu ibadah sholat, zakat, puasa, haji, itu adalah untuk menjadikan diri kita bertakwa. Bertakwa itu insya Allah salah satu buahnya itu adalah akhlakul karimah. Sebagaimana baginda Rasulullah dikirimkan ke bumi ini untuk memperbaiki akhlak umat manusia. Akhlak karimah itu cerminannya, strateginya dalam kehidupan ini adalah tidak lain dan bukan adalah perilaku sabar. Sabar itu adalah menahan diri agar tidak mudah marah, benci, dendam, putus asa, berkeluh kesah. Dan sabar itu adalah melatih diri agar selalu melakukan ketaatan dan membentengi diri untuk tidak melakukan perbuatan keji dan maksiat. Dan perilaku sabar ini, Masya Allah, kita diberi kesempatan oleh Allah suatu ajaran, yaitu dengan puasa. Dengan puasa kita itu melatih sabar. Tidak hanya menahan lapar dan dahaga, tapi juga sabar untuk mengendalikan emosi diri kita. Dan jika kita cermati para hadirin, jadi ada hubungan antara ketika perut kita ini kenyang, ketika kita bisa melakukan apa saja, dengan mengendalikan emosi. Pada saat puasa, kita rupanya memiliki energi yang minimalis. Kalau kita tidak puasa, energi kita itu berlebih-lebihan dan kita tidak tahu. Sehingga dengan semakin banyak energi, maka kita akan semakin sulit untuk mengendalikan diri. Tapi begitu energi kita minimalis, ya, hanya kita dan ego kita, mungkin kita memperhatikan, ya, karena kita sudah tidak berpikir makan, minum, ya. Nah, maka insya Allah puasa ini melatih kita untuk bisa mengendalikan diri kita. Puasa ini juga termasuk bisa mengendalikan amalan-amalan perbuatan kita yang tidak bermanfaat, termasuk dalam hal kebijakan dalam memanfaatkan media sosial. Demikian, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.